Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Ayo Mbak Linda. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk teman-teman PTN masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dalam berdoa tidak ada kata selesai. Terima kasih Mbak Linda. Oke, adakah hari ini yang tidak masuk? Kenapa? Terus ada lagi? Sudah. Untuk sekretaris tolong dicatat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu punya es break ini untuk kalian biar semangat dan Ibu mau tahu kefokusan kalian untuk hari ini. Temanya itu hewan berantai. Nah, misal gini, Mbak Kinanti menyebutkan nama satu hewan, ayam. Terus Mbak Ida menjawab kata huruf terakhir dari ayam. Berarti Monyet. iya, betul sekali. Udah paham semuanya? Fokus ya. Waktunya 3 detik. Ayo. Sapi. Ikan. 1, 2, 3. Ayam. Ayo Mbak. Monyet. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ibu punya pertanyaan untuk Mbak Haza. Nah, minggu lalu kan kita mempelajari persebaran flora di Indonesia. Nah, kemarin berarti kan pembagiannya itu tetap kan sama dengan flora dan fauna itu pembagiannya sama. Nah, pertanyaannya ada berapa pembagian persebaran fauna di Indonesia dan apa saja? 3. Ya, apa saja? Bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Tepat sekali. Hari ini kita akan mempelajari persebaran fauna di Indonesia. Sebentar, Ibu nyalakan. Di sini ada sebuah peta. Ada yang tahu ini peta apa? Saya tahu. Tepat sekali. Ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, di sini terdapat 2 garis. Garis apa? Garis Wallace dan Nah, fauna di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis, fauna bagian barat, fauna peralihan, fauna bagian tengah, dan fauna australis, fauna bagian timur. Nah, fauna persebaran ini dibagi menjadi 3 dan ada garis pembaginya. Ada yang tahu garis Wallace dan Gromit itu apa? Ayo, ada yang tahu garis Wallace dan Gromit? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Saya tahu, Bu. Oh iya, silakan. Garis Wallace itu memisahkan wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Kalau Weber itu memisahkan wilayah Indonesia bagian tengah dengan wilayah Indonesia bagian timur. Benar. 100 untuk Mbak. Iya. Oke. Garis Wallace itu merupakan garis khayal yang membagi fauna di kawasan barat dan tengah, dimulai dari ujung utara Kalimantan dan Sulawesi sampai ke ini ya, melalui Makassar sampai Selat Bali dan Lombok. Dan penemu garis ini adalah Alfred Russel Wallace. Makanya garis ini dinamakan dengan garis Wallace. Sedangkan garis Weber yaitu garis khayal yang membagi fauna Indonesia bagian timur dan fauna Indonesia bagian tengah.
ciri-cirinya, terus juga karakteristiknya. Di sini ada fauna Indonesia bagian barat atau fauna asiatis. Nah, fauna Indonesia bagian barat itu tipe asiatis tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contohnya yaitu ciri khasnya itu mamalia yang berukuran besar seperti gajah, harimau, badak, tapir, kerbau, dan lain-lain yang besar-besar. Terus terdapat juga jenis burung hantu, elang, jalak, gagak, merak, kutilang, dan beragam, dan berbagai reptil dan juga ikan air tawar. Ikan air tawar ini seperti ikan posbuk yang arwana. Nah, di zona asiatik ini burungnya itu lebih banyak yang warnanya mencolok, warna-warna mencolok. Kan ada tuh nanti di Kepulauan Maluku itu kan burungnya indah-indah, bukan hanya warnanya saja, tetapi juga ada suaranya dan lain-lain. Terus di sini tidak terdapat hewan berkantung. Lanjut. Ini ada cuplikan video yang menjelaskan contohnya. Coba diperhatikan hewan apa aja sih yang masuk dalam kriteria asiatis ini. Burungnya seperti ini. Burungnya itu kecil-kecil dan warnanya sangat mencolok. Nah, diperhatikan ya Mbak, nanti ada soal terkait ini yang sudah tahu kan hewan apa aja tadi? Ya. Selanjutnya kita akan membahas fauna Indonesia bagian tengah. Fauna di wilayah ini tipe keadaan meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Berupa jenis hewan endemis. Endemis itu hanya ada di Indonesia atau hanya ada di satu tempat tersebut, berarti tidak ada di wilayah lain. Ciri khasnya beda dengan fauna asiatis maupun australis, yaitu jenisnya itu seperti babi rusa, anoa, kuskus, monyet, dan beruang dan badan. Ada beberapa jenis reptil, biawak, buaya, komodo, juga jenis burung. Hewannya mungkin sama seperti di wilayah-wilayah lain, tapi dia mempunyai ciri khas yang berbeda dan ada juga yang tidak ada di wilayah lain. Contohnya seperti berikut. Hewannya sangat unik-unik, bukan? Berbeda dengan wilayah lain.
zona Australis ini memiliki bulu-bulu yang indah dengan warna yang mencolok seperti cendrawasih, nuri, raja udan, kasuari, dan panggilu. Ini ada contohnya hewan-hewan tersebut. Bulunya sangat indah bukan? Berbeda dengan yang di mana tadi? Ya, Sulawesi atau di fauna bagian darat. Kenapa sih hewan di fauna bagian timur ini kok menyerupai hewan di Australia? Karena letaknya. Oke, karena letaknya yang dekat dengan Australia. Ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna. Ini juga mempengaruhi persebaran flora ya. Terus yang pertama yaitu faktor klimatik atau kondisi iklim. Faktor ini sangat identik, sangat dominan sekali. Dia itu mendominasi karena perbedaan iklim. Ini perbedaan iklim di seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia mungkin sama, tapi kayak suhu atau apa itu beda. Jadi dia bisa membedakan persebaran fauna di bagian Indonesia. Nah, terus ada faktor endafi, ini faktor tanah. Faktor tanah ini meliputi seperti unsur biologis, terus juga unsur-unsur yang ada di tanah tersebut bisa membedakan. Terus faktor topografi, topografi itu berkaitan dengan ketinggian atau juga angin. Terus seperti misalnya itu domba atau kambing di wilayah dataran tinggi dan rendah itu sebenarnya berbeda bulunya. Terus faktor biotik yaitu makhluk hidup. Di sini makhluk hidup apa aja sih? Makhluk hidup itu biotik. Manusia, hewan, tumbuhan. Oke, tepat sekali. Tetapi di sini yang sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia dimanapun itu makhluk hidup, yaitu manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu sifatnya merusak dan juga menjaga. Nah, kenapa manusia itu merusak? Ada yang tahu? Karena manusia memanfaatkan sekali kebutuhan yang ada yang mengeksploitasi. Pintar sekali. Seperti pemburuan, Kaos pemburuan, liar, pembalapan, hutan. ya. Terus kalau manusia itu sifatnya menjaga, seperti melakukan apa? Revitalisasi, rehabilitasi. Pintar sekali ya. Dan juga seperti membuat cagar alam dan suaka pada satwa. Sudah paham ya tentang persebaran fauna di Indonesia dan juga faktornya? Mengambil. Nah, kesimpulannya itu kita juga harus menjaga persebaran fauna di Indonesia karena fauna di setiap wilayah itu penting bagi kehidupan kita. Nah, kita harus melestarikan karena jika nanti terjadi kepunahan, anak cucu kita tidak tahu apa itu fauna seperti tadi. Jadi kita harus menjaga dan merawat. Di sini ibu mempunyai kuis untuk kalian. Ini untuk menambah nilai kalian juga. Harus ikut menjawab semua ya. Ayo siapkan handphone kalian. Silakan disiapkan dulu.
Yuk.